Chapter 156 melawan Meng Cui. Murid itu bahkan tidak membiarkan juniornya pergi dengan merebut benda formasi yang bisa membantu para murid yang menyerah agar tidak diserang lagi. Sungguh tercela. Kuharap bocah pendek itu bisa melawan karena sebelumnya dia memiliki kekuatan yang luar biasa melawan dua murid Sekte Bambu. Bocah pendek itu tampaknya kehilangan konsentrasi karena tidak menyangka seniornya akan mencoba membunuhnya. Jika tidak, dia pasti akan bisa menghindari serangannya. Diskusi di antara penonton kembali pecah dan merasa marah dengan sikap Meng Cui. Patriark klan Meng saat ini bergetar di seluruh tubuhnya karena perilaku Meng Cui semakin menjadi. Jika Meng Cui terus melanjutkan aksinya mempermalukan klannya sendiri, bisa dipastikan bahwa klan Meng akan menghadapi situasi paling sulit yang pernah ada semenjak klan didirikan. Sementara itu, Gu Yuena dan Gu Yin menyeringai. Tentu keduanya tahu bahwa Lin Yan telah membuat rencana licik menjatuhkan klan Meng. Dari apa yang mereka berdua tahu, Lin Yan bahkan mampu mengalahkan kultivator tingkat alam roh tahap ke-8 ketika ia memiliki kultivasi tingkat alam roh tahap ke-6. Tidak mungkin Lin Yan akan dikalahkan oleh Meng Cui ketika Lin Yan telah menerobos tingkat alam roh tahap ke-7. Apabila Meng Cui memiliki kekuatan tempur melampaui tahapan seperti Lin Yan, Huan Kai, Gu Yuena dan Gu Yin, mungkin Meng Cui bisa mengalahkan Lin Yan. Tetapi untuk saat ini tidak mungkin sama sekali. Tetua kedua dan tetua ketiga tentu saja menyadari apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka berdua tidak bisa mengalahkan Lin Yan karena sedari awal Lin Yan berkata ingin bekerja sama dan tidak terlihat ada niatan untuk memprovokasi Meng Cui. Dengan benda ini di tanganku, kau tidak akan bisa kabur lagi. Meng Cui menyeringai kejam karena sangat ingin menyiksa Lin Yan saat ini. Lin Yan hanya perlahan berdiri dan membersihkan debu yang menempel pada pakaiannya. Ia menatap ke arah Meng Cui dengan tatapan datar kali ini. Apakah kau yakin bisa menghabisiku? Tanya Lin Yan dan mengeluarkan tombak Raja Langit. Hahaha. Sungguh pertanyaan yang konyol. Apa kau kira karena kau bisa mengalahkan Long yang pecundang itu, kau akan bisa mengalahkan aku? Meng Cui terus menggali lubang kuburannya sendiri dan bahkan menghina anggota keluarga kerajaan. Meng Cui tidak tahu bahwa klan Meng saat ini sedang menghadapi bahaya besar karena telah memprovokasi dua monster raksasa yaitu Sekte Naga Langit dan klan Long. Apa maksudmu kau menyebutnya seperti itu? Dia adalah musuh yang kuat, balas Lin Yan dan membuat kuda-kuda bertahan. Musuh kuat? Sungguh konyol. Para anggota klan Long hanya kuat di mata kalian. Kami klan Meng akan mencapai puncak suatu hari nanti dan menggantikan klan Long sampah itu menjadi keluarga kerajaan. Sayangnya kau tidak akan hidup untuk menyaksikannya. Meng Cui terus berbicara hal konyol yang membuat klan Meng tidak bisa menghindar lagi dari bentrokan monster raksasa yang disebut sebagai klan Long. Lin Yan tercengang dengan kata-kata Meng Cui dan merasa bahwa dia sudah gila. Lah berpikir kembali. Bagaimana reaksi Meng Cui jika mengetahui semua yang ia katakan terdengar oleh semua kultivator yang sedang menonton? Tetapi Lin Yan sama sekali tidak mengatakannya karena ingin membuat Meng Cui putus asa. Ketika keluar dari hutan, mulutmu sungguh busuk. Jangan banyak omong kosong.
Serangga rendahan sepertimu hanya bisa berbicara sampah tanpa hasil, ucap Lin Yan dan merubah kuda-kudanya menjadi menyerang. Dasar bocah sialan. Meng Cui yang tidak senang pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya ke arah Lin Yan. Langkah pemisah bulan. Zep. Lin Yan juga melesat ke arah Meng Cui dengan kecepatan penuhnya. Melihat pergerakan Lin Yan, Meng Cui hanya mendengus. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya ketika Lin Yan tiba di hadapannya. Sraing. Saat tebasan itu diayunkan, Meng Cui merasa gembira tetapi wajahnya berubah ketika mengetahui bahwa pedangnya menebas udara kosong. Tiba-tiba sebuah ujung tombak melesat ke arah wajah Meng Cui yang membuatnya sedikit pucat. Sial. Meng Cui buru-buru memiringkan kepalanya. Srak. Bilah tombak Lin Yan pun langsung menyayat telinga sebelah kanan Meng Cui dan mengeluarkan banyak darah. Sialan. Meng Cui pun memutar arah bilah pedangnya dan menebas ke arah Lin Yan sekuat yang ia bisa. Pedang angin. Melihat tebasan super cepat mengarah ke lehernya, Lin Yan tetap tenang. Ia pun mengangkat gagang tombaknya ke arah ke samping sedikit ke atas. Tring. Benturan logam terdengar yang membuat Meng Cui terkejut dengan kecepatan reaksi Lin Yan yang memiliki kultivasi 2 tahap di bawahnya. Tinju gelombang kejut. Buak. Meng Cui terpental seketika dan merasakan organ-organ dalamnya seperti diacak-acak. Bagaimana bisa? Meng Cui yang batuk darah. Tidak percaya sama sekali ia tidak mampu melawan Lin Yan. Saat hendak berdiri, Meng Cui melihat Lin Yan yang sudah tiba di atasnya sambil mengayunkan tombak yang telah dibaluti oleh petir hitam ke arahnya. Meng Cui dengan paksa berguling di permukaan tanah untuk menghindar. Bong! Brur! Brur! Petir hitam menyambar ke arah samping saat tombak Lin Yan membentur permukaan tanah. Meng Cui yang berguling-guling pun langsung berdiri dan melompat ke belakang sambil menahan rasa sakit di bagian organ dalam tubuhnya. Bocah sialan! Aku akan membunuhmu! Teriak Meng Cui sekuat tenaga sambil membuat kuda-kuda menyerang dengan pedangnya. Melihat itu, Lin Yan juga tidak membuang waktu karena dapat melihat ki yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar di pedang Meng Cui. Tombak petir suci. Zur. Zur. Tombak Lin Yan pun memercikkan petir hitam yang semakin ganas ketika ia membuat kuda-kuda untuk menyerang juga. Matilah bocah! Teriak Meng Cui dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Tornado penghancur. Sraing. Meng Cui menebas dengan gaya memutar beberapa kali dan ki angin membentuk tornado lalu melesat ke arah Lin Yan. Lin Yan yang sudah selesai menggumpal ki pun membuat gerakannya juga. Gaya kedua. Ledakan tombak petir. Lin Yan mengangkat tombaknya ke arah langit dengan kedua tangan dan langsung mengayunkannya ke arah Meng Cui serta serangan tornado angin yang tampak bisa memotong apa saja. Bom! Dari ujung tombak Lin Yan, petir menyambar ke arah serangan milik Meng Cui. Zep! Blar! Tornado tersebut langsung ditembus begitu saja dan membuatnya bubar seketika. Tidak hanya sampai di situ, serangan Lin Yan sama sekali tidak berhenti dan menerjang ke arah Meng Cui. Melihat petir yang tampak seperti tombak tidak beraturan mendekat, ia paham bahwa tidak mungkin untuk menghindar lagi. Ia hanya menggunakan cara terkahir yaitu melapisi seluruh tubuhnya dengan ki dan menyilangkan kedua lengannya untuk bertahan. Luar.
Chapter 157 Kompetisi pertama berakhir. Luar. Ledakan terjadi saat teknik Lin Yan menghantam Meng Cui secara telak. Karena Meng Cui menahan dengan segenap kekuatannya dan melindungi tubuhnya dengan ki terkuatnya, itu membuat dampak ledakan ketika dua ki bertemu. Lin Yan menatap itu dengan senyum kecil. Ia perlahan berjalan ke arah depan meskipun debu-debu masih menutupi tempat Meng Cui berada. "Zep, mati!" teriak Meng Cui yang muncul tiba-tiba dengan kondisi mengenaskan. Ia terlihat berlumuran darah saat ini dan lengan kirinya telah tampak tidak bisa digunakan sama sekali setelah mencoba menahan teknik Lin Yan. Lin Yan tentu sudah memperhatikan itu menggunakan mata raja miliknya. Tidak mungkin debu-debu seperti itu bisa menghalangi penglihatan Lin Yan yang bisa melihat aura seseorang. Ring. Dengan santainya, Lin Yan mengangkat tombak Raja Langit menahan tebasan Meng Cui. Wajah Meng Cui semakin pucat karena tidak menyangka bahwa Lin Yan mampu menahan serangan mendadak darinya. Buak! Lin Yan langsung menendang perut Meng Cui yang membuatnya muntah darah dan berguling-guling di permukaan tanah. Meng Cui batuk darah lagi beberapa kali. Ia melepaskan pedangnya dan menggenggam bahu kirinya karena merasakan sakit luar biasa. Ia masih ingat pengalaman mengerikan itu ketika menerima teknik Lin Yan secara langsung. Tunggu. Kita adalah sesama murid dari Sekte Naga Langit. Apakah perlu untuk melakukannya sampai sejauh ini? Aku akan membantumu untuk mengalahkan murid lainnya agar dapat mengumpulkan poin yang banyak agar lolos ke babak utama. Meng Cui mencoba perlahan berdiri sambil berbicara agar Lin Yan melepaskannya. Ia masih tidak rela untuk mundur dari kompetisi karena sangat ingin mengangkat namanya sendiri agar menjadi terkenal. Bekerja sama. Orang lemah sepertimu tidak memiliki kualifikasi bekerja sama denganku. Balas Lin Yan seperti yang dikatakan oleh Meng An oleh Meng Cui kepadanya sebelumnya. Wajah Meng Cui sangat muram saat ini ketika mendengarkan balasan Lin Yan. Aku akan mengingat ini. Meng Cui pun menggunakan benda formasi karena ia merasa lebih baik menyerah dan menunggu waktu lagi untuk membalas dendam. Karena Meng Cui menggunakan benda formasi, kristal poin miliknya secara otomatis terjatuh dan tidak bisa lagi diambil olehnya karena sudah ada formasi seperti itu. Lin Yan menaikkan sudut bibirnya karena tahu bahwa Meng Cui ingin membalas dendam padanya suatu hari nanti. Tetapi, apakah para kultivator di luar sana mengizinkannya pergi? Jawabnya tentu saja tidak. Bahkan patriark klan Meng pun pasti akan membunuhnya ketika keluar dari hutan. Tentu, aku akan mengingatnya. Semoga kau selamat saat keluar. Balas Lin Yan dengan senyum dan mengambil kristal poin Meng Cui. Meng Cui hanya menggertakkan giginya dengan kuat lalu pergi ke arah luar hutan. Ia tidak tahu bahwa saat ini, beberapa singa lapar akan menerkamnya ketika keluar dari hutan. Setelah itu, Lin Yan pun memulai proses menyerap poin. Ketika selesai, poinnya kini mencapai angka 970.7. Apakah ini sudah cukup? Gumam Lin Yan dan melihat semua jumlah poin murid lainnya. Setelah memeriksa, Lin Yan tahu bahwa jika salah satu dari peringkat kedua, ketiga dan keempat mengalahkan satu murid lainnya, ia akan masuk ke posisi kedua. Hanya 2 jam lebih kompetisi bagian pertama akan berakhir.
batin Lin Yan dan langsung bergerak kembali untuk mengalahkan setidaknya satu murid lagi untuk berjaga-jaga. Para kultivator menonton semua adegan itu dan ingin muntah karena Meng Cui mencoba untuk memohon bekerja sama dan membuat alasan mereka adalah sesama murid dari Sekte Naga Langit. Betapa tidak tahu malu anak dari klan Meng itu. Sungguh menjijikkan. Lebih baik dia mati saja. Pada penonton merasa sangat jijik terhadap Meng Cui saat ini. Patriark klan Meng di sisi lain memancarkan niat membunuh yang sangat ditekan. Tetapi, niat membunuh di matanya terlihat oleh beberapa kultivator. Ia tentu akan menghabisi Meng Cui ketika keluar dari hutan. Tidak hanya Patriark klan Meng, bahkan Long Bao dan tetua kedua berniat membunuh Meng Cui. Tangkap anak itu ketika dia keluar dari hutan. Perintah Patriark klan Meng kepada beberapa tetua klan Meng. Baik. Beberapa tetua yang memasang wajah jelek hanya bisa mengangguk dan pergi menunggu Meng Cui keluar dari hutan. Long Bao melirik ke arah salah satu bawahannya agar menghabisi Meng Cui ketika keluar dari hutan juga. Tetapi tetua kedua hanya diam karena tidak mungkin membunuh Meng Cui secara langsung. Ia juga melihat ada dua kultivator kuat yang akan membereskan Meng Cui. Sehingga ia tidak bergerak atau mengirim seseorang. Waktu terus berlalu. Tidak sampai 2 jam kemudian, Meng Cui yang sudah sampai di formasi merasa lega. Ia masih bersumpah untuk membunuh Lin Yan suatu hari nanti. Ketika ia keluar, Meng Cui melihat dua tetua yang telah menunggu dengan wajah penuh kebencian. Tetua. Meng Cui buru-buru membungkuk dan memasang wajah meminta maaf karena gagal dalam kompetisi. Buak. Tamparan super keras Meng Cui terima ketika ia membungkuk. Ia sangat terkejut karena tetua menamparnya seperti lalat. Bluk. Meng Cui terjatuh di permukaan tanah dengan beberapa gigi yang terlepas. Apa yang Anda lakukan? Ayahku tidak akan melepaskanmu karena telah melakukan ini. Teriak Meng Cui dingin. Sraing. Tiba-tiba sebuah tebasan memotong kaki Meng Cui. Arregegege. Meng Cui berteriak kesakitan dan menatap siapa yang menebasnya. Bahkan dua tetua yang ada di situ hanya terdiam karena tahu bahwa klan Long juga kini sangat membenci Meng Cui. Siapa kau? Teriak Meng Cui kesakitan saat memegang pahanya dengan tangan kanannya menahan rasa sakit luar biasa tersebut. Kematianmu. Ucap sosok yang merupakan seorang pengawal kerajaan. Sraing. Lin Yan sama sekali tidak mengetahui hal itu walaupun ia sudah memprediksi bahwa Meng Cui akan tewas begitu keluar dari hutan. Saat ini, Lin Yan telah berhasil mengalahkan murid lainnya dan mendapatkan poin tambahan. Tampaknya ini sudah cukup. Ucap Lin Yan saat menatap poinnya yang telah mencapai angka 1290 poin. Karena itu, Lin Yan pun akhirnya bergerak ke arah pusat formasi yang berada di tempat pertama kali mereka sebelum dikirim masuk ke dalam hutan. Ketika bergerak, waktu kompetisi babak pertama telah habis karena kristal poin bersinar terang dan tidak menerima tambahan poin lagi. Kompetisi bagian pertama telah selesai. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak. Apakah dia akan lolos ke babak utama? Gumam Lin Yan saat terus bergerak ke arah luar hutan. Ia hanya bisa berharap bahwa Huan Kai saat ini tidak terluka karena. Sedangkan untuk masuk ke babak utama atau tidak,
Ia ragu bahwa kakaknya akan mampu. Bukannya Lin Yan meremehkan Huan Kai. Tetapi memang itu adalah hal yang sangat sulit dicapai dengan tingkat kultivasi Huan Kai saat ini. Chapter 158 Ketidakpuasan. Para murid pun yang berada di dalam hutan semuanya bergerak ke arah luar hutan. Lin Yan yang lebih dulu bergerak pun sudah tiba dan menatap beberapa tetua sekte 1000 pedang telah menunggu di tempat itu. Tunggulah semua murid mencapai tempat ini agar mengumumkan siapa yang masuk ke babak final kompetisi. Ucap tetua tersebut dengan wajah sedikit tidak puas ketika menatap Lin Yan karena ia tentu tahu Lin Yan adalah bocah yang membuat masalah sehingga sekte 1000 pedang kehilangan wajah karena formasi yang mereka persiapkan diacak-acak oleh seorang anak. Lin Yan hanya mengangguk dan melompat ke atas sebuah pohon lalu duduk bersandar di salah satu dahan mengambil posisi nyaman. Beberapa tetua sekte 1000 pedang hanya mengabaikan Lin Yan dan menatap ke arah hutan. Waktu terus berlalu. Satu persatu murid pun keluar. Sebagian besar mereka memasang wajah lelah, jelek, gelap dan beberapa memasang senyum di wajahnya karena poin mereka pasti berada di peringkat atas. Lin Yan menatap ke arah bawah dan menemukan Jian Li bersama dengan satu anggota sekte lagi yang Lin Yan tidak terlalu perhatikan. La tentu sadar bahwa jumlah poin Jian Li mencapai 700 lebih. Jika saja Jian Li menggabungkan poinnya dengan rekan satu sektenya, itu pasti sedikit lebih tinggi darinya. Tidak lama kemudian, Guisan dan Guizhang keluar bersamaan. Salah satu dari mereka telah yakin masuk ke babak final kompetisi juga. Tidak tahu apakah di saat-saat terakhir keduanya mengirim poin ke salah satu kristal poin mereka. Tidak sampai 2 jam kemudian, semua murid telah keluar dari hutan karena para tetua melacak semua kristal token yang masih berfungsi. Jumlah murid yang keluar dari hutan tidak mencapai angka 25 lagi. Lebih dari setengah telah tewas di dalam. Perhatian semua. Karena semua murid yang selamat telah keluar, kami akan mengumumkan 2 murid yang akan maju ke babak berikutnya. Teriak salah satu tetua tidak terlalu keras. Tidak perlu mengumumkan karena kami sudah tahu siapa peringkat pertama dan kedua. Guizhang berbicara dengan nada sedikit sombong. Tetua tersebut menatap Guizhang dengan tatapan marah dan membalas. Menurutmu, siapa peringkat pertama dan kedua? Peringkat pertama adalah orang itu dengan jumlah poin 1310 poin. Dan peringkat kedua adalah aku dengan jumlah poin 1240 poin. Ucap Guizhang sambil mendengus sedikit. Semua murid yang ada di sana hanya diam karena mereka telah memeriksa di detik-detik terakhir jumlah poin siapa yang paling tinggi. Dan memang benar bahwa peringkat pertama adalah Jian Li dan kedua adalah Guizhang. Lin Yan yang mendengar itu hanya tersenyum karena tahu bahwa keempat murid tersebut menggabungkan poin mereka dengan rekan yang berasal dari sekte mereka. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh sekte 1000 pedang sebagai cara untuk salah satu murid dari sekte manapun memiliki peluang untuk masuk ke babak selanjutnya. Kau di peringkat kedua. Sangat disayangkan bahwa kau kali ini tidak masuk ke babak berikutnya. Ucap tetua tersebut sedikit jijik karena merasa bahwa murid yang bernama Guizhang terlalu sombong. Apa maksudmu? Tanya Guizhang tidak senang. Baik.
Aku akan mengumumkan 2 murid yang lolos ke babak berikutnya. Peringkat pertama dengan jumlah 1.310 poin, Jian Li. Dan peringkat kedua dengan jumlah 1.290 poin, Lin Yan. Teriak tetua tersebut yang membuat Gui Zhang dan Gui Shan membeku di tempat. Bagaimana bisa? Namanya bahkan tidak ada di dalam daftar. Apakah Sekte Seribu Pedang melakukan kecurangan? Teriak Gui Zhang sangat marah. Ia juga menatap semua murid di sana untuk menunjukkan bahwa Sekte Seribu Pedang berbuat semena-mena dengan kompetisi. Jika namanya tidak ada, apa kau bisa merubah pemenang babak ini? Tetua itu sedikit menyeringai. Gui Zhang sangat marah mendengarnya lalu melihat sekelilingnya untuk mencari murid yang bernama Lin Yan tetapi tidak tahu yang mana. Lin Yan, tunjukkan dirimu. Teriak Gui Zhang marah. Tep. Lin Yan turun dari atas pohon dan menatap Gui Zhang dengan penasaran. Kau Lin Yan? Tanya Gui Zhang tidak percaya karena Lin Yan memiliki tingkat kultivasi alam roh tahap ke-7 2 tahap di bawahnya. Ya. Apa kau kecewa dengan hasilnya? Balas Lin Yan dengan senyum kecil. Kau. Tidak mungkin bocah pendek ini adalah peringkat kedua. Teriak Gui Zhang. Bahkan Gui Shan juga tidak setuju bahwa Lin Yan bisa masuk ke peringkat kedua. Sebab ia sudah melihat bahwa Lin Yan berasal dari Sekte Naga Langit dan tidak ada murid lainnya berasal dari sekte yang sama di situ. Para murid lainnya juga langsung mengutuk Sekte Seribu Pedang karena tampaknya sengaja meloloskan satu murid tidak dikenal dengan tingkat kultivasi rendah ke babak selanjutnya. Ayo bertarung denganku. Tunjukkan bahwa kau memang peringkat kedua. Ucap Gui Zhang marah. Hentikan. Cukup sampai di sini. Jian Li. Lin Yan. Ayo ikuti aku. Kalian berdua akan bergabung dengan murid lainnya yang lolos ke babak berikutnya. Ucap tetua tersebut dan semakin tidak senang dengan sikap Gui Zhang. Jian Li yang sedari tadi melirik Lin Yan pun tidak tahu harus bereaksi seperti apa. La merasa tidak perlu ikut campur karena di grupnya saat ini sudah ada murid Sekte Seribu Pedang yang lolos ke babak selanjutnya walaupun harus menggabungkan poin dengan rekannya. Lin Yan hanya mengangguk dan berjalan mengikuti tetua tersebut. Gui Zhang sangat marah karena masih tidak terima dan langsung menerjang ke arah Lin Yan. Tidak mungkin kau masuk peringkat kedua. Teriak Gui Zhang marah. Buak. Salah satu tetua muncul di depan Gui Zhang dan langsung memukul perutnya yang membuat Gui Zhang terpental sangat jauh. Kau. Sekte Gerbang Surgawi tidak akan membiarkan hal ini. Walaupun kedua sekte memiliki kerjasama, kalian telah membuat kesalahan yang membuat kedua sekte menjadi musuh. Ucap Gui Zhang sambil memegang perutnya karena merasa sangat sakit. Tetua itu hanya mendengus dan pergi dari tempat itu karena tidak peduli dengan ancaman Gui Zhang. Sebab, memang Lin Yan lah juara kedua. Dan semua kultivator di luar sana juga mengetahuinya. Para murid-murid yang di sana pun tidak senang dengan cara Sekte Seribu Pedang. Mereka tentu akan melaporkan hal ini kepada tetua mereka dan semuanya pasti akan terkejut dengan jawaban semua tetua setiap sekte. Di sisi lain, Lin Yan dan murid Sekte Seribu Pedang bernama Jian Li pun mengikuti tetua ke sebuah tempat yang merupakan tempat para peserta yang lolos ke babak berikutnya berkumpul. Chapter 159 Undian.
Tetua Sekte Seribu Pedang menuntun Lin Yan dan Jian Li menuju tempat para murid yang lolos ke babak selanjutnya. Ketika mencapai tempat itu, Lin Yan menatap semua murid yang ada di sana dan hanya bisa menghela nafas karena memang benar bahwa Huan Kai tidak berada di tempat itu. Lah hanya bisa berdoa agar kakaknya itu baik-baik saja. Lin Yan menatap semua murid yang ada di sana dan semuanya memiliki tingkat kultivasi alam roh tahap ke-9. Hanya dirinya yang memiliki tingkat kultivasi alam roh tahap ke-7. 5 murid lainnya pun bingung melihat Lin Yan karena masuk ke babak berikutnya karena tidak ada dari mereka yang mengenali Lin Yan. Hanya satu murid dari Sekte Naga Langit lainnya yang mengenal Lin Yan. Dia juga terkejut bahwa Lin Yan lah yang maju ke babak berikutnya. Sedangkan untuk para murid tingkat alam bumi memiliki pertemuan di tempat yang berbeda. Kemudian satu sosok tetua yang sangat terkenal dari Sekte Seribu Pedang pun muncul. Dia adalah Tetua Jian An. Pertama-tama, aku mengucapkan selamat kepada semua murid yang berhasil untuk masuk ke babak final. Baiklah, kalian berdelapan adalah murid yang akan bertarung di babak final kompetisi. Saat ini, kita akan mengambil undian untuk menentukan lawan kalian masing-masing. Tetua Jian An berbicara. Zep. Satu tetua pun mengibaskan lengannya dan sebuah kotak muncul. Di dalam kotak ini ada angka 1 sampai dengan 8. Setiap murid akan dipanggil satu persatu untuk mengambil undian. Aku memperingati kalian bahwa tidak boleh menggunakan energi spiritual ataupun ki kalian karena mungkin kalian akan menerima serangan balik yang menyakitkan. Tetua Jian An memeringati. Salah satu tetua memutar kotak itu dan suara benturan sesuatu terdengar di dalamnya untuk mengacak isi kotak. Pertama, murid peringkat pertama dari 4 grup, Jian Ling, silahkan maju. Ucap Tetua Jian An. Semua murid melihat ke arah seorang wanita cantik yang membawa pedang di pinggangnya. Semuanya tidak menyangka bahwa poin tertinggi dari 4 grup adalah seorang wanita. Jian Ling perlahan maju dan mengambil undian. La tidak terlalu peduli dengan semua tatapan yang diarahkan kepadanya. Ketika Jian Ling mengambil sesuatu dari dalam kotak, terlihat sebuah bola yang memiliki nomor di permukaannya. 6. Gumam Jian Ling. Jian Ling, peserta nomor 6 di pertandingan ketiga. Tetua Jian An mengumumkan dan mencatatnya di sebuah buku. Berikutnya Shizuo, seorang pria muda yang berasal dari klan Si pun maju ke depan. Lin Yan hanya menatap murid tersebut dengan tatapan sedikit dingin karena ia tentu saja tidak menyukai sekte Si. 1. Gumam Shizuo. Shizuo, peserta nomor 1 di pertandingan pertama. Ucap Tetua Jian An dan mencatatnya. Berikutnya Guilang. Semua murid melihat ke arah Guilang. Peringkat pertama, kedua dan ketiga dipegang oleh 3 sekte terbesar. 3. Tetua Jian An mencatatnya. Berikutnya. Jian Li. 2. Ucap Jian Li dan dia bertemu dengan Shizuo. Terakhir Lin Yan. Karena hanya satu yang tersisa, maka kau otomatis akan mendapatkan nomor 4. Ucap Tetua Jian An dan mencatatnya. Guilang melihat ke arah Lin Yan dan menaikkan sudut bibirnya. Ia tidak menyangka bahwa akan bertemu dengan yang terlemah.
Lin Yan juga melirik ke arah Guilang dan menaikkan sudut bibirnya. Baiklah. Semua peserta telah mengetahui lawan masing-masing. Kompetisi babak final akan dilakukan 2 hari lagi. Kalian bisa bubar dan mempersiapkan diri untuk kompetisi. Ucap Tetua Jianan dan melirik ke arah Lin Yan sekilas karena ia masih kesal dengan bocah pengacau tersebut. Telah merasa bahwa Lin Yan pasti akan jatuh di pertandingan pertama karena lawannya adalah Guilang, salah satu jenius sekte gerbang surgawi. Karena mereka dibubarkan, Lin Yan pun pergi dari lokasi itu untuk mencari Huan Kai. Ia ingin tahu bagaimana keadaan kakaknya itu. Lin Yan pun pergi ke tempat kediaman yang disediakan oleh Sekte Seribu Pedang untuk Sekte Naga Langit. Sesampainya di sana, sudah banyak yang berkumpul. Tetua kedua dan tetua ketiga juga sudah berada di taman kediaman yang disediakan untuk mereka. Oh, kau akhirnya tiba. Tidak akan disangka bahwa kau akan maju ke babak selanjutnya. Ucap tetua ketiga yang membuat semua murid terdiam terutama untuk Ye Qian. Ini hanya keberuntungan. Di mana Huan Kai? Tanya Lin Yan kepada tetua ketiga. Tetua ketiga menghela nafas sedikit. Huan Kai saat ini sedang terluka. Dia berada di ruangannya. Pergilah. Dia sudah menunggumu. Wajah Lin Yan gelap seketika mendengarnya. La pun langsung pergi ke ruangan tempat mereka sebelumnya untuk melihat keadaan kakaknya. Semua murid terdiam karena ada alasan khusus semua dari mereka tidak berbicara. Ketika mencapai ruangan, Lin Yan melihat Huan Kai yang dibaluti oleh banyak perban karena luka-lukanya. Wajah Huan Kai saat ini terlihat pucat. Kakak, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yan pun terkejut dan langsung menghampiri Huan Kai dan memeriksa kondisinya. Huan Kai yang masih berwajah pucat pun hanya diam. Ia merasa bersalah saat ini karena terlalu memaksakan diri dan tidak mau menyerah lebih awal sehingga lukanya semakin parah dan membuat adiknya itu khawatir. Karena Huan Kai hanya diam, Lin Yan pun langsung memeriksa tubuh kakaknya dengan kimiliknya dan wajahnya dingin seketika. Jadi ini perbuatan Clancy. Bagaimana bisa kalian tiba-tiba berada di grup yang sama? Lin Yan menggertakkan giginya karena dari sekian banyak kemungkinan, kenapa malah Huan Kai satu grup dengan Shizo? Sekte Seribu Pedang. Batin Lin Yan dan tahu bahwa para tetua membuat pengaturan tentang hal ini karena mungkin diminta oleh Patriark Clancy. Tentu saja Patriark Clancy tidak akan membiarkan ada anggota klan Huan tersisa setelah mendengar tentang keahlian Huan Kai menggunakan kibayangan serta teknik pamungkas klan Huan dari catatan sejarah. Yaner, jangan gegabah. Huan Kai memegang tangan Lin Yan dan memperingatinya. Mendengar suara kakaknya yang tampak sedih, Lin Yan semakin marah walaupun ia tidak menunjukkannya. Tetapi Huan Kai yang sudah mengenal Lin Yan pasti tahu bahwa adik kecilnya itu tidak akan tinggal diam. Huan Kai juga sadar bahwa ada kecurangan dalam babak sebelumnya. Dengan kristal poin yang mampu melacak anggota satu sekte, sudah pasti Patriark Clancy tidak akan melewatkan kesempatan untuk memusnahkan Huan Kai dan membuat kesepakatan dengan Sekte Seribu Pedang. Beristirahatlah dengan baik. Lin Yan yang menekan amarahnya hanya mengeluarkan beberapa benda untuk mempercepat proses penyembuhan kakaknya. Saat sedang mengobati luka-luka Huan Kai,
Lin Yan terus-menerus berbicara dalam hatinya. Lan Xi, kalian akan membayarnya. Aku akan memusnahkan si Zhou jika bertemu dengannya di kompetisi. Dan untuk Sekte Seribu Pedang, jika memang benar kalian bekerja sama dengan Patriark Lan Xi, kalian akan tahu akibatnya karena ikut bagian membuat kakakku seperti ini. Chapter 160 sebelum babak final kompetisi. Setelah merawat Huan Kai, Lin Yan tidak membuang waktu dan mulai berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Ia yakin bahwa para murid yang masuk ke babak final kompetisi tidak sesederhana kelihatannya karena sudah pasti memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Terutama untuk seorang wanita yang berasal dari Sekte Seribu Pedang. Lin Yan pun mengambil ruangan lainnya lalu menyegelnya dengan formasi agar siapapun tidak bisa masuk ke dalam ketika ia memasuki pengasingan selama hampir 2 hari. Kemungkinan, ketika kompetisi belum dimulai, ia akan segera menyelesaikan terobosannya. Lin Yan yang sedang duduk bermeditasi pun mengeluarkan semua batu spiritual yang tersisa. La tahu bahwa kekuatannya tidak akan terlalu stabil walaupun fondasinya tetap kokoh. Ia hanya perlu untuk menyetabilkan kekuatannya ketika berada dalam pertarungan. Lin Yan telah memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi dan langsung membuat tekniknya. Jiwa Pelahap Raja Naga. Saat naga hitam tercipta, Lin Yan pun mengendalikan naga hitam itu dan mulai menyerap ki di dalam batu spiritual dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di luar kediaman untuk para peserta kompetisi Sekte Naga Langit, terlihat saat ini anggota klan Gu yang sedang berkumpul karena ingin melihat Lin Yan. Tetapi kelompok mereka tidak diizinkan oleh tetua ketiga untuk masuk karena Lin Yan telah mengatakan untuk memasuki pengasingan. Para anggota klan Gu dan juga patriark klan Gu tidak bisa memaksa sama sekali. Dan akhirnya, Huan Kai keluar untuk menemui Gu Yuena dan Gu Yin. Walaupun ia sedang terluka, tidak terlalu sulit untuk berjalan dan akhirnya ia pun bergabung dengan kelompok mereka untuk menonton pertarungan babak final yang akan dilaksanakan dalam 2 hari kemudian. Di sisi lain, para murid yang tidak puas dengan sikap Sekte Seribu Pedang pun melapor kepada tetua mereka. Terutama untuk Guizhang dan Guisan. Keduanya tidak terima bahwa Guizhang tidak memasuki babak final. Tetapi, keduanya diperingati oleh tetua Sekte Gerbang Surgawi dengan sangat keras karena hampir memancing amarah Sekte Seribu Pedang. Setelah menjelaskan apa yang terjadi pada kompetisi sebelumnya, bisa jadi karena kejadian itu, kerjasama antara dua sekte memiliki retakan. Itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh para tetua Sekte Gerbang Surgawi. Tetua Mo dan Tetua Yao tentu langsung memberi pelajaran kepada Guizhang dan Guisan karena telah melakukan hal yang membuat sekte mereka merasa malu. Setelah itu, Tetua Mo dan Tetua Yao pun langsung menemui para tetua Sekte Seribu Pedang khususnya Tetua Agung mereka untuk meminta maaf. Keesokan harinya, para tamu yang datang ke Sekte Seribu Pedang semakin banyak. Murid-murid dari berbagai sekte pun ikut berdatangan untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Bahkan saat ini, Master Sekte Naga Langit dan Tetua pertama pun telah datang untuk melihat kompetisi. Tidak hanya itu,
Master Sekte Gerbang Surgawi bersama dengan tetua tertua mereka pun datang untuk melihat kompetisi yang akan segera berlangsung. Tidak hanya itu, berbagai organisasi dan kelompok juga datang untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Salah satunya adalah organisasi yang memburu Lin Yan dan Huan Kai sebelumnya. Tetua Agung Sekte Seribu Pedang yang melihat kedatangan pemimpin kelompok Kalajengking Merah bersama dengan dua petingginya tentu membuat mereka terkejut. Tetapi mereka membiarkan mereka masuk setelah mendapatkan persetujuan dari Master Sekte Seribu Pedang. Hari kompetisi. Saat ini, puluhan ribu kultivator telah berkumpul untuk menyaksikan kompetisi yang hanya diadakan dalam waktu 5 tahun sekali. Di arena yang disediakan oleh Sekte Seribu Pedang untuk final kompetisi, bangku penonton hampir penuh. Kali ini penonton 2 kali lebih banyak daripada 5 tahun yang lalu karena kabar tentang putra mahkota, Tuan Muda kedua klan Li, jenius terbaik Sekte Seribu Pedang, murid paling berpotensi dari Sekte Gerbang Surgawi, dan jenius tertinggi dari Sekte Bambu semuanya masuk ke final kompetisi. Tentu saja pertunjukan yang dinanti oleh para kultivator adalah pertandingan antara murid tingkat alam bumi. Pertandingan murid tingkat alam roh hanya dianggap sebagai sampingan saja oleh mereka semua. Sangat banyak penonton yang datang kali ini. Patriark Klan Bu yang sedang berada di bangku penonton pun sedikit terkejut. Tetapi, mengingat kembali semua murid yang masuk final, itu semuanya masuk akal. Di mana Lin Yan? Kenapa dia belum terlihat? Guyin terus-menerus melihat ke arah seluruh arena tetapi belum menemukan keberadaan Lin Yan. Huan Kai yang berada di sebelah Gu Yuena terdiam mendengar pertanyaan Guyin. Ia tahu bahwa adiknya saat ini sedang dalam proses terobosan ke tingkat alam roh tahap ke-8. Bahkan Gu Yuena kesal karena Lin Yan belum terlihat sama sekali. Hanya Lin Yan yang belum terlihat di arena sebagai peserta. Bangku penonton khusus tempat Sekte Naga Langit berada pun. Tetua kedua berkerut karena Lin Yan belum juga terlihat. Di mana bocah itu? Tanya tetua pertama. Sebelumnya dia masih berada di dalam pengasingan. Tidak ada yang bisa masuk karena formasi yang diletakkan olehnya sangat sulit untuk dibobol. Jawab tetua kedua. Tetua ketiga hanya terdiam mendengarnya karena ia tentu juga tahu bahwa formasi yang dibuat oleh Lin Yan sangatlah kuat. Bahkan untuk dirinya sendiri pun harus menggunakan cara paksa untuk menembusnya. Tetapi ia tidak ingin mengganggu Lin Yan berkultivasi sehingga ia pergi dari kediaman itu dan bergabung dengan kelompok Sekte Naga Langit. Guru, apakah guru tidak bisa memasuki ruangan anak itu? Tanya Master Sekte Naga Langit kepada tetua ketiga. Walaupun ia tidak terlalu peduli dengan Lin Yan yang hadir atau tidak, nama sekte mereka akan semakin tercoreng karena ketidakhadiran Lin Yan semenjak insiden Meng Cui. Bisa. Terapi itu harus secara paksa. Jika aku melakukannya, bangunan itu akan hancur. Balas tetua ketiga. Master Sekte Naga Langit hanya bisa mendengus ketika memikirkan Lin Yan. Ia tidak peduli karena tentu saja kehadiran Shizo, yang merupakan putra kedua Patriark Klan Shi. Menurutnya, Shizo pasti lebih kuat daripada Lin Yan karena ia tentu pernah melihat Shizo bertarung dan bahkan mampu bertahan melawan kultivator tingkat alam bumi dalam waktu yang lumayan lama.
Di mana saudaramu? Tanya tetua ketiga tiba-tiba merujuk pada tetua agung Sekte Naga Langit. Dia tidak bisa ikut karena memiliki urusannya sendiri. Guru, jawab Master Sekte Naga Langit. Tetua ketiga hanya mengangguk dan tidak bertanya lagi. Master Sekte Naga Langit melihat ke arah tertentu sekilas dan menemukan 3 sosok kuat di bangku penonton biasa. Tampaknya pemimpin kelompok Kalajengking Merah juga tidak akan tinggal diam. Mereka sudah pasti sangat ingin memburu bocah itu sehingga datang ke tempat ini. Aku yakin bahwa mereka membuat spekulasi bahwa Lin Yan adalah anak yang menghancurkan beberapa basis cabang mereka. Batin Master Sekte Naga Langit. Semua para kultivator kuat pun penasaran dengan kehadiran pemimpin kelompok Kalajengking Merah, terutama untuk Long Bao. Ia tentu tahu bagaimana kuatnya pemimpin kelompok tersebut dan bahkan membawa kedua bawahan terpercayanya untuk datang. Li Hu menatap semua orang-orang besar yang telah tiba. Hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tahu banyak dari mereka yang ingin memusnahkan Lin Yan. Tampaknya, kompetisi kali ini akan menjadi kacau. Batin Li Hu telah membuat prediksi bahwa ketika kompetisi tingkat alam roh selesai, Lin Yan akan diburu oleh banyak kelompok. Bersambung. Chapter 161 Babak Final.